Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurantika Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laboratorium. Nah, apa sih laboratorium itu? Menurut Jafar Ramadina, laboratorium yaitu tempat riset ilmiah eksperimen. Jadi, maksudnya adalah laboratorium itu sebagai sebuah tempat untuk penelitian, pengukuran, atau pelatihan ilmiah. Adapun pengertian laboratorium itu sebagai sumber belajar dan tempat belajar mengajar. Nah, laboratorium sebagai sumber belajar maksudnya adalah suatu tempat di mana dilakukannya kegiatan kerja untuk menghasilkan kamar atau ruangan terbuka, seperti kebun dan lain sebagainya. Kemudian laboratorium sebagai tempat mengajar, belajar mengajar, artinya melalui media praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, laboratorium itu perlu dilestarikan di sekolah karena berperan penting dalam mendorong efektivitas serta optimalisasi proses belajar melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan dan fungsi pengadaan atau pengembangan media pembelajaran. Salah satu tujuan laboratorium yaitu sebagai salah satu sumber belajar yang harus menjadi perhatian utama pengelola laboratorium. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan suatu manajemen pelayanan yang berfokus pada pembelajaran sebagai pelanggan. Pelayanan harus memperhatikan dan menerapkan kaidah manajemen kualitas pelayanan. Nah, dari pengertian tadi, berbagai pengertian yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa laboratorium merupakan tempat pengamatan, percobaan, latihan dan pengujian konsep pengetahuan dan teknologi sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Secara fisik, laboratorium juga dapat merujuk kepada suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka. Laboratorium harus dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana untuk kebutuhan percobaan. Laboratorium juga diharapkan agar tercapai tujuan pembelajaran sehingga upaya meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa semakin meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian laboratorium. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya mengenai fungsi laboratorium. Menurut Sukarso, secara garis besar, fungsi dari laboratorium ilmu pengetahuan alam dalam proses pendidikan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pendataan, dan pengkaji gejala-gejala alam. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan motorik siswa. Nah, dengan adanya laboratorium, maka keterampilan bagi setiap siswa akan bertambah ketika ia mulai menggunakan alat-alat yang tersedia di laboratorium. Nah, fungsi yang ketiga yaitu memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat yaitu memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap seorang sebagai calon ilmuwan. Nah, fungsi laboratorium IPA yang terakhir yaitu untuk membina rasa percaya diri sebagai keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Nah, itulah 5 fungsi laboratorium ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar menurut Sukarso. Nah, baik, di sini kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis laboratorium. Nah, jenis-jenis laboratorium yang kami ketahui yaitu pertama ada laboratorium pendidikan. Nah, laboratorium pendidikan ini biasanya ada pada sekolah-sekolah seperti SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi dan lain-lain. Nah,
laboratorium ini bertujuan sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu laboratorium penelitian. Nah, laboratorium penelitian ini seperti laboratorium fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga ada laboratorium pengendalian proses. Nah, laboratorium pengendalian proses ini bisa disebut dengan tempat melakukan quality control atau dengan sebutan laboratorium komputasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah laboratorium pengembangan produk. Nah, laboratorium pengembangan produk ini merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan menggunakan atau memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan. Nah, kemudian yang kelima yaitu laboratorium pelayanan jasa. Nah, laboratorium pelayanan jasa ini berada seperti di rumah sakit dan lain-lain. Nah, mungkin itu jenis-jenis laboratorium yang kami ketahui. Jadi ada 5 ya. Pertama, laboratorium pendidikan, kemudian penelitian, pengendalian proses, pengembangan produk, dan pelayanan jasa. Nah, sekian jenis-jenis laboratorium yang kami ketahui. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar laboratorium IPA sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana di SD atau MI, yaitu mencakup 3 poin. Yang pertama, laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Maksudnya dalam di SD atau MI itu tidak terlalu penting untuk memiliki ruangan khusus untuk laboratorium IPA, tetapi apabila tidak memiliki bisa memanfaatkan dengan adanya ruang kelas. Lalu poin yang kedua yaitu ada sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Nah, contohnya seperti alat peraga tata surya atau bisa dengan menggunakan globe, yaitu bisa mendemonstrasikan, bisa membantu untuk mendemonstrasikan terjadinya gerhana baik matahari maupun gerhana bulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada setiap SD atau MI dilengkapi dengan sarana laboratorium IPA seperti contohnya perabotan. Nah, mencakup jenisnya ada lemari. Rasionya minimal untuk satu sekolah yaitu 1 buah. Nah, deskripsinya itu dari lemari itu harus kuat, stabil, dan aman. Kemudian ukuran memadai untuk menyimpan alat peraga, lalu tertutup dan dapat dikunci, dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas. Lalu ada jenis deskripsi peralatan pendidikan. Nah, ada jenisnya itu model kerangka manusia, lalu model tubuh manusia, globe, model tata surya, kaca pembesar, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa datar, lensa cekung, lensa cembung, magnet. Lalu ada poster IPA yang terdiri dari metamorfosis, hewan langka, lalu hewan dilindungi, lalu ada tanaman khas Indonesia, kemudian contoh ekosistem, dan yang terakhir ada sistem pernapasan hewan. Nah, masing-masing ini rasionya ada yang minimal 1 sekolah untuk memiliki minimal 1 buah, dan ada juga yang minimal 6 buah, tergantung dengan jenis alat laboratorium itu sendiri. Untuk deskripsinya juga tentunya beda-beda, seperti pada peralatan pendidikan yang jenisnya itu model kerangka manusia, di mana rasionya minimal sekolah memiliki 1 buah, dan deskripsinya tinggi minimum yaitu 125 cm dan tentunya mudah untuk dibawa. Lalu model tubuh manusia yaitu 1 buah per sekolah. Untuk deskripsinya tinggi minimum 125 cm, lalu dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik.
kemudian dapat dibongkar pasang dan tentu mudah untuk dibawa. Selanjutnya ada globe, yaitu minimal 1 buah per sekolah. Deskripsinya diameter minimum 40 cm, kemudian memiliki penyangga dan dapat diputar, dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan. Lalu ada model teta surya, yaitu rasionya minimal 1 buah per sekolah. Untuk deskripsinya sendiri, yaitu dapat mendemonstrasikan terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Selanjutnya untuk kaca pembesar, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa datar, lensa cekung, kemudian lensa cembung, magnet batang, itu untuk sekolah minimal memiliki 6 buah per sekolah. Lalu untuk poster IPA sendiri minimal 1 sekolah memiliki 1 set. Untuk deskripsinya yaitu jelas terbaca dan berwarna, ukurannya minimum memiliki ukuran A1. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya membahas mengenai pengadministrasian alat dan bahan di laboratorium. Nah, administrasi laboratorium ini merupakan dokumentasi seluruh sarana dan prasarana serta aktivitas laboratorium. Hal ini dalam kaitannya dengan pengadaan alat dan bahan yang bertujuan untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan, memudahkan operasional dan pemeliharaan, mencegah duplikasi atau overlapping permintaan alat dan bahan, serta mempermudah pengecekan. Adapun dari tujuan administrasi laboratorium ini ialah untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium dengan cepat dan mudah. Nah, administrasi laboratorium ini meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium, antara lain investasi peralatan laboratorium yang ada, lalu kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat-alat yang rusak, juga alat-alat yang dipinjamkan, serta alat-alat yang dikembalikan. Lalu ada keluar masuknya surat menyurat. Daftar pemakaian laboratorium ini harus sesuai jadwal, baik itu praktikum maupun penelitian. Nah, lalu ada daftar inventaris bahan-bahan kimia dan non-kimia, lalu ada daftar inventaris mebel lainnya juga, dan yang terakhir sistem evaluasi dan pelaporan. Nah, kegiatan administrasi ini adalah kegiatan yang rutin dan kesinambungan, karena itu perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara teratur dan baik. Selanjutnya ada 9 komponen yang harus dipenuhi oleh pengurus laboratorium, yaitu buku investasi, kartu stok, pinjaman alat dan bahan, buku catatan harian laboratorium, kartu reparasi, lalu label alat dan bahan, program semester laboratorium, laporan bulanan, serta daftar alat dan bahan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya banyaknya peralatan laboratorium yang ada serta infrastruktur yang tersedia, ditambah lagi dengan banyaknya praktek, maka perlu untuk mengaturnya secara tatanan yang mudah dan dapat dimengerti, baik itu oleh praktikan, staf pengajar, laboran, maupun pemakai yang lainnya gitu. Lalu keadaan peralatan laboratorium ini serta bahan-bahannya selalu cepat berubah dan berpindah, baik itu dipinjam, hilang, ataupun pecah dan sebagainya. Maka semuanya itu memerlukan penanganan yang serius. Nah, secara rinci juga administrasi laboratorium ini perlu dilaksanakan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang keadaan laboratorium, lalu untuk pendataan semua peralatan yang ada, termasuk bahan kimia, hardware, dan software lainnya yang ada di laboratorium tersebut secara rinci. Berikutnya, sebagai pusat informasi tentang keberadaan alat laboratorium di suatu laboratorium tertentu, sehingga siapa saja yang menggunakannya atau memakainya akan tahu di mana alat itu berada.
Nah, selanjutnya untuk perencanaan dan pengembangan laboratorium secara berlanjut di masa mendatang. Selanjutnya, membina kegiatan laboratorium yang lebih baik dan teratur, sehingga penggunaan laboratorium dapat dioptimalkan. Nah, yang selanjutnya mengatur tata cara pemesanan alat sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada atau disiplin ilmu yang akan dikembangkan maupun terhadap aplikasi penelitian lanjutan dan sebagainya begitu. Lalu kegiatan administrasi laboratorium ini adalah kegiatan rutin terutama mengenai penanganan atau penggunaan peralatan yang ada untuk tata cara pendataan atau data collecting tentang semua peralatan lab yang dimiliki. Pencatatannya dapat berupa buku, sistem kartu, ataupun penyusun daftar laboratorium dengan sistem komputer. Yang terpenting itu ialah semua data yang disusun harus jelas informasinya. Mungkin sekian dari saya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja dan keamanan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja dan keamanan kerja di laboratorium merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, secara khususnya karena sangat terkait dengan kinerja dosen, peneliti, maupun mahasiswa. Kecelakaan yang terjadi pada saat kerja di laboratorium merupakan sebuah cerminan dari para pengguna dan sudah menjadi catatan agar selalu meningkatkan kewaspadaan ketika sedang bekerja di laboratorium. Nah, oleh sebab itu semakin banyaknya ketersediaan fasilitas keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, maka akan semakin sedikit pula kemungkinan terjadinya kecelakaan di laboratorium. Nah, kecelakaan dan keamanan kerja di laboratorium mempunyai tujuan agar petugas masyarakat dan lingkungan pengguna laboratorium itu saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu keamanan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Baik itu pihak pemerintah, departemen, yaitu sebagai yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang sudah memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjukan teknis, dan pedoman K3 di laboratorium melalui penyusunan SOP dan sosialisasi kepada seluruh pengguna laboratorium. Terima kasih.